Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ermayanti dengan NIM A1AE6220018 kelas B dengan mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup bisnis. 1. Bisnis dan daya tariknya. Bisnis dan daya tariknya ini terbagi atas A. Daya tarik bisnis. Mengenai bisnis harus berpandangan jauh ke depan. Bisnis didirikan bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya, seumur hidup pemilik dan terus dilanjutkan oleh ahli waris. Adapun faktor-faktor kontinuitas bisnis ialah yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama likuiditas, solvabilitas, solidaritas, rentabilitas, dan kemudian yang terakhir itu kreditworthyheit. Kembali kepada likuiditas, likuiditas itu kemampuan bisnis membayar utang pada saat jatuh tempo, bisa juga diartikan sebagai mampu menjaga kelancaran proses produksi agar suplai produksinya itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua itu solvabilitas. Solvabilitas sendiri yaitu berusaha agar modal sendiri atau bisa dikatakan aset lebih besar daripada utangnya. Kemudian yang ketiga solidaritas. Solidaritas sendiri yaitu kemampuan bisnis untuk memperoleh kepercayaan itu kepada masyarakat. Dan yang keempat, rentabilitas. Rentabilitas ini yaitu berupa bisnis mampu memperoleh keuntungan yang layak, yang artinya bisnis itu tidak merugi. Dan kemudian yang terakhir yaitu kreditworthyheit. Kreditworthyheit sendiri itu diartikan bisnis dipercaya sehingga layak memperoleh kredit atau pinjaman. Kita beralih pada bagian B, yaitu pengertian bisnis. Menurut Hudages dan Kapur menyatakan, bisnis ialah suatu kegiatan atau usaha individual yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan atau laba dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian Brown dan Petrello juga menyatakan pada tahun 1976 bahwa bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian bagian 2 membahas tentang sejarah perkembangan bisnis. Berbicara mengenai sejarah perkembangan bisnis, pada masa lalu kegiatan bisnis ini dilakukan pada tingkat hanya intern keluarga saja dan kemudian secara tertutup. Dan usaha mereka ini hanya terbatas hanya pada bidang yang sangat kecil. Kemudian bisnis ini muncul revolusi, yaitu berupa revolusi industri yang kemudian membawa perubahan secara drastis dan sangat penting. Contoh seperti adanya mesin uap menimbulkan perubahan pada pertanian yang tadinya menggunakan baja dengan tenaga sapi atau kerbau, sekarang diganti dengan traktor dan bulldozer yang bertenaga luar biasa. Pada poin ketiga membahas tentang mengapa bisnis itu penting. Perlu kita ketahui secara bersama-sama bahwasanya salah satu tujuan utama dari bisnis ialah memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Selain itu, ada juga tujuan dari berbisnis ialah memperoleh keuntungan atau laba, sehingga mereka itu berani memikul resiko menanam modal dalam kegiatan berbisnis. Selanjutnya, pada poin 4 membahas tentang klasifikasi bisnis. Klasifikasi bisnis ini ada 9 macam.
kegiatan-kegiatan bisnis. Yang pertama yaitu usaha pertanian, kedua produksi bahan mentah, ketiga pabrik atau manufaktur, keempat konstruksi, kelima usaha perdagangan besar dan kecil, keenam transportasi dan komunikasi, ketujuh usaha finansial, asuransi dan real estate, kedelapan usaha jasa, dan yang kesembilan usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Pada poin kelima membahas tentang fungsi dasar bisnis. Fungsi dasar bisnis ialah acquiring raw materials, yang artinya para pebisnis ini mencari bahan mentah. Kemudian dilanjutkan dengan manufacturing raw materials into products, yaitu artinya setelah kita mendapatkan bahan mentah, kita merubah bahan mentah menjadi produk. Dan setelah menjadi produk, selanjutnya distributing product to customer, yang artinya menyalurkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Kemudian selanjutnya di poin 6 membahas tentang peluang-peluang yang disediakan oleh bisnis. Kita sebagai seorang manusia ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, yang mendapatkan kepuasan dari pekerjaan, dan ingin mendapat tantangan serta harapan buat masa depan. Peluang-peluang semacam ini disediakan oleh bisnis secara tidak diperuntukkan bagi anak-anak muda yang penuh semangat, energik, dan berani. Selanjutnya pada poin terakhir membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pebisnis. Adapun tantangan-tantangan yang akan dihadapi yaitu ada 3, tantangan produktivitas, tantangan kualitas, dan tantangan pasar global. Artinya tantangan produktivitas ini menekankan kepada kemampuan seseorang, sistem atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian tantangan kualitas. Berbicara mengenai tantangan kualitas itu sudah mencakup tentang mutu, yang artinya kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Jika pebisnis sudah menghasilkan produk yang bermutu tinggi, maka pelanggan juga puas akan produk yang dihasilkan. Pada tantangan pasar global, lebih mementingkan bagaimana membuat kegiatan perekonomian ini semakin baik, bagaimana juga perusahaan menjaga kualitas produknya, menjaga kualitas produksinya, dan yang terakhir bagaimana perusahaan menjaga kepuasan pelanggannya. Sekian penjelasan saya mengenai pengertian dan ruang lingkup bisnis. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.